Iya Mbah, Ada izin yang tanya Mbah. Ya Pak Aryo. Rahayu Sagung Dumati buat semuanya. Pertanyaannya ini Mbah. Yang lalu Mbah No menceritakan suara di atas leher, suara di dalam dada. Tolong diulang kembali Mbah. Mungkin buat saya pribadi ataupun mungkin teman-teman yang belum paham. Terima kasih Mbah. Itu suatu saat Pak Aryo akan paham kalau sudah terbiasa menempati keikhlasan. Jadi untuk mengenali itu dari keikhlasan kita Pak Aryo. Jadi ada suara otak itu kehendak, keinginan yang keluar dari apa yang dikehendaki Allah. Jadi sangat jauh dari Allah. Saya ingin begini, itu suara otak. Dan itu bisa didengarkan kok, suara otak itu gimana bunyinya. Tebal, tipisnya suara. Lalu suara leher, suara ambisi. Sudah mulai berambisi. Meyakini sesuatu yang belum meyakinkan. Jadi masih di angan-angan, sudah diucapkan. Suara dada, itu biasanya dari rasa nggak terima kalau dibantah pendapatnya. Itu bisa dinilai kadar imannya. Itu yang dididik oleh Gus Tubi kepada saya. Lalu suara perut, suara rasa. Masih rasa, belum membuktikan. Rasanya gini, masih firasat, tapi belum terbukti. Dan di bawahnya lagi bahasa sadar, bahasa ikhlas. Dan itu hanya bisa diketahui untuk orang yang sudah terbiasa hatinya hidup. Kalau belum terbiasa, mohon maaf Pak Aryo, belum bisa menilai. Jadi kalau Pak Aryo nanti hatinya sudah hidup, enggak pernah mati, bila mendengarkan fatwa-fatwa, itu tahu kok, oh ini suara ilmu otak, oh ini suara memaksa, suara leher. Kamu harus seperti saya, tapi enggak tanggung jawab. Dan nanti ada suara dendam, suara dada. Ada yang ingin dihancurkan di situ. Bisa dimengerti Pak Aryo ya? Pak Aryo, halo? Pak Aryo? Bisa dimengerti Pak Aryo? Jadi saya ungkapkan lagi ayat yang lain dari Al-Quran sesuai yang sudah terjadi pada diri kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah. Maksud dari takwa adalah iman tanpa syarat. Jadi kalau imannya masih bersyarat, itu masih belum takwa. Takwa itu menurut apa kehendak Allah. Jadi kalau masih bersyarat ya belum. Saya mau iman, tapi tolong lunasi utang saya, itu bersyarat. Saya mau iman, tapi sembuhkan dulu sakit saya, berarti belum takwa. Saya mau iman, ya bersyarat itulah. Nanti kalau kaya atau apa, itu belum takwa.
Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah kehendak Allah, itu takwa Allah. Tapi takwa Allah itu nggak akan bisa. Makanya ayat selanjutnya, wa aminu bi rasulihi. Percayalah dengan orang yang dipercaya oleh Allah, atau diutus oleh Allah. Karena lafadznya di situ bi rasulihi. Enggak bir rasul, enggak ada alif lamnya. Maksudnya kalau ada alif lamnya itu isim ma'rifat, berarti Nabi yang 25 atau khususnya Rasulullah. Di situ isimnya nakirah. Selain Rasulullah, ada yang melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk mendidik ketauhidan manusia. Makanya ayatnya bi rasulihi. Jadi kita untuk mencapai takwa nggak bisa melakukan sendiri tanpa seorang imam. Makanya ayatnya wa aminu bi rasulihi. Cari orang yang kamu percaya untuk membimbing kamu. Ayat selanjutnya, yu'ti kiflaini. Kalau kita benar-benar ada niat untuk takwa dan sudah menemukan pembimbing yang kita yakini, Allah akan memberikan dua sisi. Sisi kebahagiaan dunia dan sisi kebahagiaan akhirat. Itu janjinya Allah. Ada yang tanya? Ayat selanjutnya. Wa yaj'alahu nuran. Kalau kita sudah ada niat takwa dan sudah mendapatkan pembimbing iman kita dan dibuka hati kita, di situ Allah memberikan cahaya hati, cahaya iman. Yamshuna bihi. Di dalam perjalanan hidup kita, hati kita selalu terang benderang, berjalan di atas penerangan hati, bimbingannya Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah selalu mengampuni kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan kita yang sudah dibuka hati, saya yakin hati saudara-saudara semua sangat terang, sangat yakin kalau diselamatkan Allah, menuju Allah sampai mati. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada, Mano. Ya, silakan. Nyambung pertanyaan tadi Pak Aryo, Ya. yang tadi Mano jelaskan itu ada hubungannya dengan sifat yang aluama, subia, amaro, mutmainah itu ya, Mano? Iya. Tapi itu jadi, perjalanan loh Pak Mariono ya. Pak Mariono harus meraih atau gimana. Ikuti aja. Jadi untuk saat ini bagi Pak Mariono, ikuti aja bimbingannya Allah. Ya. Itu ikhlas dengan segala bimbingan Allah. Maksud dari bimbingan Allah itu apa?
kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita saat ini. Dari kebodohan kita, kekurangan kita, tidak mengerti kita, yaitu bawa ke Allah. Ya Allah, kau yang masih memperjalankan iman saya seperti ini, ya Allah. Ikhlas. Jadi kita ini sama, Pak Mariano. Ya, benar. Itulah ketetapan. Ya, Jadi terima kasih, Bano. ya, menuju Allah itu dengan apa adanya. Yang penting Pak Mariono dengan jujur mengakui demi Allah sebagai saudara dunia akhirat Gus Tubi. Itu aja. Ya, Bano, siap. Untuk finalnya ya datang ke Kediri. Tadi Ya, saya Bano. katakan, ya, al-ma'u minal ma'. Jadi sumber kemurnian itu hanya satu tempat. Dan itu akan menyebarkan kemurnian-kemurnian yang lain. Makanya Gus Tubi memerintahkan saudara semua dimanapun berada untuk memperluas, membuka hati. Kalau itu perintah dari sumber, yakin Anda bisa. Ya, Bano. Baik, saya lanjutkan ayatnya tadi. Li'alla yakuna ahlul kitab alla yaqdiruna syai'an. Bagi para ahli-ahli kitab, yang dimaksud ahli kitab itu ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Al-Quran. Pendapat-pendapat. Dari manapun sumber pendapat itu yang tidak bisa membawa kita untuk dekat ke Allah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya, itu disebut ahli kitab. Kalau kita tidak melanjutkan perjalanan dari bimbingan ahli kitab menuju kemurnian kitab, yaitu kembali ke Al-Quran, Allah nggak akan memberikan keselamatan. Karena di situ jelas. Allah yaqdiru syai'an, akan terhambat keselamatan Anda. Dan ayat selanjutnya, Anda akan terputus dari rahmat fadlnya Allah. Dari ayat tadi, ciri-ciri wali, bukan ciri-ciri, pasti menjadi wali. Kalau perjalanan di setiap hari kehidupan kita ini, hati selalu bercahaya untuk menuju Allah. Selalu dekat dengan Allah. Karena ayatnya jelas. Yang dinamakan wali adalah Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minadz dzulumat ilan nur. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Yang dinamakan wali adalah orang yang dari kegelapan menuju yang terang benderang. Kalau yang kita lakukan masih menemukan kegelapan, belum titik terang, ya belum menjadi wali. Mudah kok jadi wali. Makanya Gus Tubi dulu pernah bilang di Zoom ini, saya bisa mencetak para wali.
Dan itu bisa dibuktikan dengan cara apa? Ya dibuka hatinya, akhirnya bisa menemukan terangnya hati. Selalu dekat dengan Allah. Bagi yang nggak percaya, yang penting ada niat benar-benar menuju Allah, datang ke Kediri. Bisa dipahami, saudaraku semua? Bisa, Mbak No. Bisa, Mbak No.